Trading Forex, solusi keuangan di saat PSBB. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Nah, topik pembahasan kali ini adalah apakah trading Forex adalah solusi keuangan di saat PSBB seperti saat sekarang? Jawaban singkat saya adalah no, 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 and no. Kenapa saya katakan tidak? Singkatnya, karena saya tidak mau teman-teman kehilangan uang di masa-masa sulit seperti saat ini. Kenapa begitu? Ini beberapa alasan saya. Yang pertama, hampir bisa dipastikan yang bertanya seperti itu bukanlah seorang trader forex. Kalau Anda seorang trader forex, Anda akan trading seperti biasa, tidak akan bertanya seperti itu. Toh, bagi Anda tidak ada bedanya antara ada PSBB atau tidak ada PSBB. Nah, agak pengecualian bagi mereka yang biasa trading di saham atau mungkin di cryptocurrency dan sekarang ingin beralih ke dunia forex. Bagi kelompok ini, mungkin waktu untuk penyesuaiannya bisa dipersingkat, maka bisa saja sebelum PSBB ini selesai, mereka-mereka ini bisa masukkan profit di pasar forex. Ya, tapi tidak bagi orang yang belum pernah mengenal dunia trading sebelumnya. Oke. Yang kedua, orang yang bertanya seperti ini bisa dikatakan sudah memiliki mindset yang salah mengenai dunia trading forex. Kenapa? Karena ucapan di atas mengandung maksud bisa menghasilkan uang yang lumayan di masa-masa karantina atau PSBB seperti ini. Lumayan di sini bisa diartikan sebagai, oh mungkin sebesar main income Anda sebelum PSBB, atau sebesar biaya hidup Anda di saat masa PSBB ini, gitu kan. Walaupun harapan itu terdengar biasa saja, tapi kalau keinginan seperti itu dimiliki oleh seorang pemula, ingat ya, pemula yang belum pernah masuk ke dunia trading forex, ini sudah bisa dikatakan sebagai pengen cepat kaya. Oke, kenapa? Karena sebagai pemula, kita biasanya kan untuk memulai sesuatu akan coba dengan modal yang kecil. Nah, tapi dengan modal yang kecil itu, kita sudah memiliki harapan mendapatkan profit yang lumayan tadi, gitu. Ini artinya, pada prakteknya, Anda akan hajar-hajaran lot. Dengan kata lain atau bahasa sehari-harinya adalah Anda akan terlalu berspekulasi. Di sisi lain, katakanlah Anda tidak pengen hajar-hajaran lot, tidak ingin terlalu spekulasi. Maka, untuk mendapatkan hasil yang lumayan tadi, modalnya juga harus cukup besar. Tapi Anda yakin sebagai seorang pemula berani menyetorkan modal yang cukup besar untuk mengetes suatu bidang yang belum pernah Anda geluti sebelumnya. Alasan saya ketiga adalah harapan untuk mendapatkan hasil yang lumayan tadi ingin diwujudkan selama masih masa PSBB. Taruhlah sekitar 2 atau 3 bulan lagi dari video ini direkam. Menurut saya, ini adalah waktu yang terlalu singkat bagi orang yang belum mengenal dunia trading forex dan ingin mempelajari dunia forex dan bisa menghasilkan keuntungan. 2-3 bulan ini terlalu singkat. Jadi, kalau pertanyaan di atas itu kita terjemahkan, itu bisa diterjemahkan sebagai seseorang yang bukan trader atau pemula ingin segera mendapatkan uang yang lumayan. Nah, disitulah permasalahannya. Trading adalah suatu keahlian yang harus dipelajari, sama seperti dokter, pengacara, dan lain-lain. Yang dipelajari di sini bukan sekedar bisa buka aplikasi, tahu cara lihat harga, bisa nge-buy, bisa nge-sell, kemudian tahu cara close position untuk take profit. Ya, itu kalau profit gitu kan. Nah, kalau teman-teman menganggap dengan mengetahui cara-cara tadi saja sudah bisa mendapatkan profit yang konsisten, maka teman-teman salah.
Ini seperti teman-teman menganggap ada orang biasa nih ya, yang bukan pengacara, asalkan dia jago berdebat, maka bisa memenangkan kasus-kasus di persidangan secara konsisten. Jago debat adalah modal yang bagus, tapi untuk bisa menjadi pengacara yang konsisten memenangkan kasus, tidak cukup hanya dengan modal jago debat, gitu kan? Perlu pengetahuan tentang perundang-undangan di Indonesia dan macam-macamnya lagi. Jujur saja saya juga tidak tahu secara detail. Nah, ini sama dengan trader. Hal-hal seperti yang tadi, buka aplikasi, nge-buy, nge-sell, take position, close position, itu tidak cukup. Masih diperlukan skill-skill lain agar teman-teman bisa mendapatkan profit konsisten. Misalnya, analisa teknikal, analisa fundamental, money management, membuat jurnal, mengontrol emosi, dan lain sebagainya. Nah, untuk menguasai semua ini, sekali lagi, menguasai bukan sekedar mempelajari. Waktu 2-3 bulan selama PSBB ini tidaklah cukup. Karena bahkan yang banyak juga yang sudah trading bertahun-tahun tapi masih belum menguasai hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, sebagai penutup, yang ingin saya katakan adalah bisnis forex adalah suatu bisnis yang menguntungkan, sama seperti bisnis-bisnis lainnya. Dan supaya bisa menghasilkan profit yang konsisten, diperlukan keahlian yang sayangnya tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Oke. Jadi, jika teman-teman ingin mempelajari forex sebagai suatu alternatif bisnis di masa depan, yang bisa dikembangkan di masa depan, ya silakan. Bagus. Tapi jangan memandang forex sebagai suatu bisnis yang akan membuat teman-teman kaya mendadak dalam waktu singkat. Misalnya, selama masa PSBB ini, teman-teman masuk ke pasar forex dengan harapan bisa menghasilkan profit yang lumayan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ada, teman-teman malah akan kehilangan uang. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini dulu video singkat pembahasan saya. Dan seperti biasa, apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar dunia trading forex, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya. Jadi bila saya mengupload video-video baru, teman-teman akan memperoleh notifikasinya. Oke, kalau begitu, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.